mengenal pemilik Sinarmas, kekayaan, dan sederet kasusnya. Dengan bisnisnya yang cukup mendominasi di berbagai sektor, nama Sinarmas Group mungkin sudah melekat di benak masyarakat Indonesia. Perusahaan konglomerasi ini memang memiliki beberapa anak usaha yang bergerak di sektor-sektor krusial. Berkat produknya yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan, tentu banyak orang mulai penasaran siapa sosok di balik keberhasilan Sinarmas Group. Sinarmas merupakan perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Eka Cipta Wijaya. Pria bernama asli Oier Chong ini lahir di Guangzhou, Cina pada 3 Oktober 1921. Sebetulnya Eka berasal dari keluarga miskin. Hal ini membuatnya harus menanggung tanggung jawab yang besar ketika ia masih berusia dini. Ketika baru menginjak usia 9 tahun, Eka bersama dengan ibunya memutuskan untuk merantau dari Guangzhou ke Makassar, Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menyusul sang ayah yang lebih dulu mencoba peruntungan di Indonesia. Kehidupan Eka dan keluarganya tidak langsung berubah begitu saja. Keluarganya baru merintis kehidupan dan memperoleh penghasilan dengan membuka toko kecil. Kendati demikian, hal inilah yang membuat Eka berpikir kreatif dengan ikut berdagang dari pintu ke pintu dengan mengayuh sepeda. Pada tahun 1949, usaha toko kecil yang dijalankan keluarga Eka bisa dibilang cukup berhasil. Akhirnya, usaha tersebut diperbesar dengan membuka toko kelontong yang menjual kertas, kopra, dan kelapa sawit. Sayangnya, perjalanan bisnis toko kelontong tersebut tidak berjalan dengan mulus. Meski toko kelontongnya tidak membuahkan hasil, semangat Eka Cipta Wijaya tidak langsung surut begitu saja. Berkat kegigihannya, Eka pun resmi mendirikan CV Sinarmas di Surabaya yang disusul dengan pembangunan pabrik minyak goreng dan pabrik kertas serta bubur kertas. Bisnis pertama CV Sinarmas ini pun sukses meraih keuntungan yang cukup besar. Berkat hal tersebut, Sinarmas mulai mengembangkan bisnis di sektor layanan keuangan seperti perbankan dan asuransi. Sinarmas ditinggalkan oleh pendirinya Eka Cipta Wijaya setelah ia wafat pada 26 Januari 2019. Setelah itu, Sinarmas Group dipimpin oleh salah satu anak Eka, yaitu Franky Usman Wijaya sampai saat ini. Kasus menebang dan menampung kayu ilegal. Pada awal tahun 2024 lalu, dua perusahaan yang terafiliasi oleh Asia Pulp Paper, yakni PT Arara Abadi dan PT Indah Kiat Pulp Paper, dilaporkan terkait dengan dugaan penebangan hutan alam dan pembukaan lahan gambut ilegal. Perebutan warisan keluarga Sinarmas Group. Harta warisan yang ditinggalkan oleh Eka Cipta Wijaya ternyata memicu terjadinya konflik antara keluarganya. Diketahui bahwa Freddy Wijaya, salah satu anak Eka Cipta Wijaya, berjuang untuk memperoleh hak dari harta warisan sejak tahun 2020. Namun, pada tahun 2022, gugatan terkait akta wasiat Eka ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang merugikan Freddy Wijaya. Karena sisa uang yang hendak dibagikan kepada anak tiri Eka tidak disebutkan secara pasti, Freddy pun menganggap hal tersebut tidak adil. Ia pun membuat gugatan terkait dengan hak warisnya senilai ratusan triliun rupiah. Seiring dengan perkembangan kasus, Freddy juga melaporkan saudara tirinya terkait dengan dugaan pemalsuan identitas setelah didapati bahwa kelima anak tiri Eka menggunakan akta kelahiran palsu.